Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan juga salam demi keberkahan majelis kita tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana permintaan, karena beberapa hari lagi kita akan masuk ke gerbang Ramadan, maka sudah selayaknya seorang muslim memang harus mempersiapkan diri masuknya kita di dalam bulan suci ini. Karena bulan Ramadan itu satu-satunya bulan milik umat Islam. Orang-orang jahiliyah tidak kenal Ramadan. Orang-orang jahiliyah itu hanya kenal Ashhurul Hurum. Kalau disebut Dzulqa'dah mereka kenal, bahkan mereka mengagungkannya. Kalau disebut Dzulhijjah juga demikian. Muharram dan bulan Rajab itu 4 dari Ashhurul Hurum yang diagungkan orang-orang jahiliyah. Dan mereka tidak kenal Ramadan. Bulan Ramadan ini yang kemudian terangkat dan mengungguli bulan-bulan hurum setelah diutusnya Nabi. Karena Al-Quran itu turun bertepatan bulan Ramadan. Sebab itulah maka bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Nabi SAW apabila mendekati bulan Ramadan, maka Rasul selalu mengingatkan hadis ini kepada para sahabatnya, tentu dalam bentuk tabsyir, menghabar gembirakan, supaya seorang muslim itu harus berbahagia ketika menyambut Ramadan dengan sebab-sebab yang disabdakan Nabi. Apa kata Nabi SAW? Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila datang Ramadan kepada kalian, kata Rasul, maka seluruh pintu-pintu surga akan dibuka dan seluruh pintu-pintu neraka akan ditutup rapat-rapat, dan setan-setan akan diikat dan dibelenggu. Inilah 3 keutamaan inti daripada Ramadan: terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka, dan terikatnya setan. Sebagian para ulama ketika memahami hadis ini, ada yang membawa kepada zahir daripada hadis, artinya ya surga itu punya pintu dan pintu-pintunya terbuka. Begitu juga neraka ada pintu-pintunya dan pintu-pintunya tertutup rapat. Begitu juga setan diikat dengan semacam ikatan. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa ini hanya sebagai kinayah, tidak dibawa kepada makna zahirnya.
Jadi dibukanya pintu sorga itu bukan pintunya yang dibuka, tidak. Karena di bulan Ramadan ini rangsangan seorang mukmin untuk berbuat baik itu dimudahkan Allah. Jadi seorang mukmin kalau mau mengamalkan amalan-amalan sorga itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah fakta. Karena kita lihat bahwa kalau datang bulan Ramadan tidak ada masjid yang paling ramai kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang baca Quran paling banyak kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang bersedekah paling banyak kecuali Ramadan. Itu kan fakta. Sebab kalau seandainya di luar Ramadan, sekarang kan belum masuk Ramadan, masjid masih biasa-biasa saja. Tapi nanti ketika masuk satu Ramadan, saya yakin tidak ada masjid dan mushola kecuali penuh. Sampai ke tempat sandal, saking penuhnya, sampai pakai terpal mungkin sebagian masjid itu. Tapi bertahan seminggu saja biasanya. Nanti dari tempat sandal masuk ke teras, minggu berikutnya masuk ke dalam gitu. Nanti ujungnya hilang. Padahal inti Ramadan itu di akhir kan, di 10 akhir Ramadan intinya. Di situ pula buyarnya manusia tuh. Pindah ke mall, pindah ke jalan, dan begitu seterusnya. Begitu juga orang yang baca Quran. Kita belum dengar sekarang orang baca Quran itu. Tapi nanti kalau sudah masuk Ramadan, Masya Allah, hampir semua masjid musola, semua tadarus. Walaupun 3-4 orang rupanya kan. Tapi kan ada tuh orang baca Quran itu. Yang lebih hebatnya sampai jam 2 tuh. Entah kaset, entah orang, kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa kedengaran baca Quran itu di luar Ramadan tidak ada. Atau orang yang sedekah contohnya. Kita kalau puasa Senin di luar Ramadan mau cari iftar ke masjid nggak akan ada. Dan tidak ada yang menyediakan. Tapi kalau Ramadan semua masjid, semua musola sampai ke jalan-jalan ada orang yang nawari iftar itu. Kalau di luar Ramadan di pinggir jalan ada yang nawari iftar itu udah curiga, ini mau jualan kamu ngasih. Tapi kalau di Ramadan dipastikan dia ngasih iftar itu. Lihat bagaimana amalan-amalan kebaikan itu di bulan Ramadan Allah mudahkan. Itu makna dibukanya pintu surga itu. Bahkan orang yang bertobat juga di Ramadan itu lebih banyak. Orang yang tadinya suka membuka aurat ditutup tuh di bulan Ramadan pakai jilbab dia. Orang yang tadinya boleh jadi mungkin preman lah gitulah di luar Ramadan itu, masuk Ramadan puasa dia. Bahkan orang yang tidak pernah sholat gitu ya, hadir di taraweh dia, walaupun subuhnya lewat. Jadi dia tidak paham mana sunnah mana wajib tuh orang kayak gini. Tapi dari sini kita menunjukkan bahwa terbukanya pintu sorga itu karena rangsangan kebaikan yang menuju sorga itu mudah dilakukan. Yang kedua, adapun tertutupnya pintu neraka itu karena maksiat-maksiat yang biasa di luar Ramadan itu sangat menyebar, tapi di bulan Ramadan itu agak ngerem. Banyak orang yang kemudian di bulan Ramadan yang biasa mungkin berzina, naudzubillah, tidak berani dia zina, takut kualat dia. Walaupun habis Ramadan mungkin zina lagi ya, tapi kan di bulan Ramadan ngerem dulu lah biasanya. Dia takut begitu. Bahkan dia juga puasa kadang-kadang. Orang yang biasa ngerumpi, biasa menggibah gitu kan, berhenti di bulan Ramadan. Boleh jadi walaupun tidak berhenti dikurangilah, yang biasanya 3 jam ngerumpi jadi setengah jam. Karena kalau lama ngomong kan haus tuh. Kuranglah kan gibahnya tuh. Jadi banyak maksiat-maksiat di Ramadan itu terkurangi. Dan itu makna daripada tertutupnya pintu-pintu neraka artinya. Adapun yang ketiga, kenapa setan terikat? Karena setan tidak bisa leluasa. Di luar Ramadan dia mudah menggoda manusia. Di dalam Ramadan manusianya pada ibadah, pada ke masjid, pada baca Quran, pada iktikaf gitu, pada sedekah.
Bingung setan jadinya. Lah dari situlah maka setan merasa terikat dia. Lah itu makna daripada hadis Nabi SAW. Ada yang memaknai bukan secara hakikatnya tapi dibawa kepada majaz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja perkara-perkara yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan dan bagaimana para salafun saleh, para sahabat, para ulama, para tabi'in mereka menghabiskan waktu-waktu mereka di bulan Ramadan itu. Pertama, kita bicara soal Al-Quran, karena bulan Ramadan itu terangkat karena Quran. Di dalam surat yang biasalah kita baca dan semua kita juga hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Dia tidak akan terdapati di luar Ramadan. Makanya kemudian dengan tegas di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah 185-nya, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Ajaibnya kalau kita cerita tentang memuliakan dan mengangkat segalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran kemudian turun kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam termulia dari seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah, maka kota Mekah menjadi kota termulia satu dunia karena turunnya Quran. Ketika Madinah juga menjadi tempat turunnya Quran, maka kota Madinah menjadi kota termulia setelah Mekah. Lah ketika Al-Quran turun kepada umat Islam dan tidak turun kepada umat sebelum Islam, maka umat Islam, umat Rasul menjadi umat terbaik dari seluruh umat-umat yang ada. Sehingga Allah katakan, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Ketika Al-Quran turun menjadi landasan agama Islam, maka tidak ada agama yang lebih diridhoi Allah dibandingkan Islam. Sehingga Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi itu hanyalah Islam. Bayangkan, Quran mengangkat Jibril, Quran mengangkat Nabi, Quran mengangkat bulan, Quran mengangkat malam, Quran mengangkat Mekah dan Madinah, mengangkat umat Islam, bahkan agama Islam. Seandainya Quran itu kita letakkan di dada-dada kita, kira-kira apa yang terjadi? Maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau seandainya ada kertas, papan, triplek atau yang semacamnya, dituliskan Al-Quran pada papan, triplek ataupun kertas, kemudian tercecerlah tuh kertas yang bertuliskan Al-Quran atau papan atau triplek itu, saya kira tidak ada orang berani menginjaknya. Padahal kertas, padahal triplek, padahal kayu. Kenapa? Bukan semata-mata tripleknya, bukan semata-mata papan ataupun kertasnya,
Karena di atas papan, di atas triplek, di atas kertas itu ada kalamullah dituliskan di situ. Orang nggak berani menginjaknya kan. Beda kalau seandainya di atas kertas itu mungkin ada tulisan yang bercerita soal tulisan-tulisan politik, ekonomi, umpamanya kan. Ketika kita menginjaknya pun kita tidak merasa bersalah. Ataupun menyapunya pun biasa-biasa saja, atau memasukkan ke tong sampah pun tidak merasa berdosa. Atau mungkin Anda ini punya warung, dijadikanlah bungkus kopi, dijadikanlah bungkus nasi, saya kira tidak ada masalah. Coba kalau seandainya kertas itu bertuliskan Quran, Anda punya warung Padang, kemudian bungkusnya Quran, viral nggak tuh? Viral. Dihujat satu dunia viralnya. Hebat kali itu warung Padang itu katanya. Bungkusnya Quran masalahnya. Tapi kalau bungkusnya Quran kan nggak viral, memang semua orang seperti itu kan. Yang ingin saya katakan, kalau kertas bisa mulia gara-gara dituliskan Quran, kalau papan bisa mulia gara-gara dituliskan Quran ataupun triplek atau yang lainnya, macam mana kalau hati kita diisi dengan Quran, lisan kita membaca Quran, kita pun menghafal Quran, ya mustahil tidak dimuliakan. Kertas saja bisa mulia, mana manusia tidak lebih mulia dari kertas? Itulah kemuliaan Al-Quran. Lah Al-Quran yang sangat mulia dan memuliakan segalanya itu turun di bulan Ramadan. Makanya kenapa kalau datang bulan Ramadan, para salafun saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka mencurahkan hari-hari mereka dengan Quran. Saya akan sebutkan beberapa para ulama. Disebutkan kana Zuhri idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Imam Zuhri, seorang ulama tabi'in, itu kalau masuk bulan Ramadan cuman dua perhatiannya. Pertama, menghabiskan waktu-waktunya dengan membaca Quran. Yang kedua, dengan bersedekah, memberi makan. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Hanifah, kana yakhtimul Qur'ana fi kulli yaumin wa lailatin marratan, wa fi Ramadan fi kulli yaumin marrataini, marratan fin nahari wa marratan bil laili. Abu Hanifah itu kalau di luar Ramadan, Abu Hanifah itu, maka dia menghatamkan Al-Quran itu dalam sehari semalam. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, maka Abu Hanifah akan menghatamkan dalam sehari semalam itu satu kali di siang hari, satu kali di malam hari. Itu Abu Hanifah. Kemudian juga Imam Syafi'i, lebih hebat lagi. Diriwayatkan oleh Rabi ibn Sulaiman ketika menceritakan Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, kana yakhtimu fi syahri Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan, maka satu bulan itu dia berhasil menghatamkan 60 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Kemudian juga Muhammad ibn Ismail atau dikenal dengan Imam Bukhari, yakhtimu fi Ramadan fin nahari kulla yaumin khatmah wa yaqumu ba'da tarawih kulla thalathi layalin bi khatmah. Imam Bukhari kalau di siang hari dia hatamkan setiap harinya, tapi kalau di malam hari minimalnya 3 malam sekali dia hatamkan Quran. Jadi siangnya 1 kali hatam, tapi kalau malamnya 3 malam hatam. Itu Imam Bukhari. Kemudian juga Abdul Razak meriwayatkan tentang kisah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kana idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala tilawatil Quran. Sufyan Ats-Tsauri itu kalau datang bulan Ramadan, ibadah yang lain ditinggalkan. Maksudnya ibadah-ibadah sunnah, dan dia fokus dengan Quran. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, annal ma'mum
Ibnu Harun Ar-Rasyid, Ma'mun putra daripada Harun Ar-Rasyid, tala fi Ramadan 33 khatmah. Dia membaca Al-Quran di Ramadan itu sampai menghatamkan 33 kali hatam dalam sebulan. Kemudian juga dijelaskan Abu Bakar Muhammad Al-Bala Tisni rahimahullahu ta'ala, kana yakhtimu fi Ramadan fi kulli lailatin khatmataini. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu setiap malam 2 kali hatam. Setiap malam 2 kali hatam. Subhanallah, ya. Kemudian juga dijelaskan oleh Zubaydi, idza hadara Ramadan ahdara al-masahif wa jama'a ilaihi ashabuhu. Zubaydi apabila datang bulan Ramadan, maka dia akan menyediakan banyak mushaf dan mengajak kawan-kawannya untuk membaca Al-Quran. Begitu para salafun saleh. Bahkan Imam Malik kalau datang bulan Ramadan, maka dia liburkan semua kajian, dia fokus membaca Al-Quran, dan dia mengambil mushafnya dan membaca di atas mushafnya, padahal dia hafal Quran. Imam Malik, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sempat terjadi perdebatan para ulama. Bukankah ada hadis yang mengatakan, hadis Abdullah ibn Amr ibn As yang dinasihati Rasul, Rasul boleh enggak saya menghatamkan kurang dari 3 hari? Kata Rasul jangan. Lalu kenapa di sini para salafun salih ada yang malam 1 kali, ada yang siang 1 kali? Bukankah akan menyelisih hadis Nabi SAW yang mengatakan kepada Abdullah ibn Amr, jangan hatamkan Quran kurang dari 3 hari? Maka dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, wa innama waradan nahyu an qiraatil Quran fi aqalli min 3 alal mudawamati ala dhalik, fa amma fil awqatil mufaddalati ka syahri Ramadan khususan layali allati tutlabu fiha lailatul qadri aw fil amakin al mufaddalah ka Makkah syarrafaha Allahu liman dakhalaha min ghairi ahliha fayustahabbu fiha al iktsar min tilawatil Quran ightinaman lizzamani wal makan. Ini jawaban tentang perdebatan tadi. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, memang ada larangan tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Maksudnya larangan itu kalau terus menerus dalam setahun, terus menerus seperti itu, ya. Adapun pada waktu-waktu yang sangat istimewa seperti bulan Ramadan atau tempat yang sangat istimewa seperti Mekah, maka tidak mengapa seseorang itu memperbanyak membaca Quran atau menghatamkan setiap hari, entah sekali entah 2 kali. Kenapa? Karena di situ aji mumpung bahasa kitanya. Mumpung datang Ramadan kapan lagi? Mumpung ada di Mekah kapan lagi? Ya, karena ightinaman lizzamani wal makan. Karena kita mengambil kesempatan waktu dan juga tempat. Dan itu disunahkan. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita menceritakan tentang kisah para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, perhatian mereka kalau datang bulan Ramadan itu memang mereka mencurahkan kepada membaca Quran. Makanya kenapa di bulan Rajab ini kesempatan kita itu untuk melancarkan bacaan, ya. Sebab nanti kalau masuk Ramadan sudah terbiasa lidahnya tuh. Orang kalau 1 tahun walaupun sudah lancar baca Quran, tidak pernah baca Quran, kemudian masuk Ramadan baca Quran, saya yakin lidah itu kepleset-pleset biasanya. Udah panjang pendeknya udah susah gitu ya. Apalagi kalau sudah usia-usia 50, mata pun udah buram, harus pakai kacamata besar kan itu. Lah makanya ini bulan Sya'ban di kesempatan baca Quran supaya masuk Ramadan lancar kita. Karena celaka orang yang masuk Ramadan kok di bulan Quran dia tidak baca Quran. Kan banyak tuh orang-orang yang meninggalkan Al-Quran di bulan Quran. Kalau di bulan Quran saja dia tidak membaca Quran, saya yakin di luar bulan Quran tidak akan baca Quran dia. Ini kesempatan, ya.
bahwa memakmurkan bulan Ramadan itu perbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita melihat ulama salaf kan luar biasa tuh. Ya, sampai Imam Syafi'i itu 60 kali tadi kan. 60 kali berarti kan setiap hari 2 kali, malam sekali, siang sekali. Kalau kita malam seayat, siang seayat. Sehingga kalau 30 hari ya dapat 60 ayat saja. Kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Fokus dalam Ramadan adalah ibadah tilawatil Quran. Yang kedua, Ramadan ini menjadi mulia. Kenapa? Karena ada ibadah puasa. Dan puasa itu satu di antara arkanul Islam, rukun daripada rukun-rukun Islam. Sebagaimana Rasul mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti in istata'ta ilaihi sabila. Islam ini dibina oleh 5 bangunan. Pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji kalau sanggup. Kenapa ibadah puasa ini sangat mulia dan memuliakan bulan Ramadan? Pertama, karena ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang hanya tahu antara si pelaku dengan Allah saja. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain daripada rukun-rukun Islam itu bukan ibadah rahasia. Salat bukan ibadah rahasia. Kemudian zakat bukan ibadah rahasia. Haji begitu juga. Kenapa salat, zakat dan haji bukan ibadah rahasia? Karena tampak ibadahnya. Ada orang sholat tampak nggak? Tampak lah. Oh, nampak orang lagi takbiratul ihram sampai salam. Masa nggak nampak orang sholat? Ya. Kemudian zakat tampak, nampak harta yang diberikannya. Masa orang zakat ngasih tahu mana uangnya? Oh, kamu nggak nampak saja kamu itu. Ada tuh katanya. Nggak, pasti tampak uangnya. Sampai ke orang-orang yang berhak di zakati. Haji apalagi? Yang ngantar orang sekecamatan masa gak nampak? Lebih nampak lagi haji. Ya. Tapi puasa itu macam mana caranya? Nampak kalau dia sedang berpuasa. Seandainya ini Senin Kemis, ya. Kemudian buat acara siang-siang kayak seperti ini. Jangan dikasih makanan. Hadir saja duduk seperti ini. Saya tidak bisa menilai mana satu yang puasa, mana satu yang tidak puasa. Kecuali kalau seandainya dia ngomong, Afan lagi puasa, itu pun bisa dipercaya, bisa tidak. Karena kalau sholat kan tidak bisa pura-pura. Zakat apalagi, haji mau pergi kemana pura-pura kan begitu ya. Tapi puasa itu kan ya bisa saja dia pura-pura. Puasa bang, pada habis makan. Ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa puasa ini ibadah rahasia, tidak bisa dinilai orang. Oh bisa Ustaz, dari mana caranya? Meludah terus? Bisa saja sariawan. Oh enggak juga Ustaz, tadi ada angin sedikit agak mereng, lemas nampaknya. Enggak bisa juga, mungkin dia lagi sakit demam. Ya. Oh itu mungkin lidahnya itu atau bibirnya kering tuh pecah-pecah. Itu panas dalam itu. Bukan orang lagi puasa kan? Enggak bisa. Gimana cara menilai orang yang berpuasa itu? Lah karena puasa itu sifatnya sirriyah, rahasia antara pelaku dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya puasa itu lebih dekat kepada ikhlas dibandingkan riyah. Itulah puasa, dia lebih dekat kepada ikhlas dibandingkan riyah. Kalau sholat kan karena tampak dan dilihat orang memungkinkan riyah dia. Apalagi kalau dia imam, dipaseh-pasehin ke 30 tahun di Mekah kan itu ya. Ataupun kalau dia zakat,
maunya itu ditempelin namanya, si fulan sekian juta, sekian ratus juta kan begitu. Ataupun haji yang sudah jelas, sebelum haji udah selamatan, yang diundang satu kecamatan kan, ya apa nggak ria. Belum lagi setiap langkahnya selfie, masuk pesawat ya selfie lagi, masuk di Mekah nulis status udah di Mekah katanya kan. Akan masuk ria pada ibadah-ibadah yang tampak itu. Tapi kalau seandainya nulis status lagi lemas, lagi puasa, nggak bisa orang percaya kepada fitin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah puasa ini ibadah satu-satunya yang rahasia, tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah puasa ini susah dinilai dan susah kemasukan ria. Kalau ibadah yang lain mudah dinilai dan mudah kemasukan ria. Baik nilai positif atau negatif maksudnya ya. Pamannya kita katakan, oh si anu sholatnya mantap, kenapa? Khusyuk nampaknya tuh. Ya. Oh si anu kok sedekahnya berani, kok tahu nominalnya banyak kan itu ya. Oh si anu hajinya mantap, kenapa? Dulu sebelum haji mabok dia, habis haji taubat pula dia. Bisa saja dinilai kan. Tapi puasa tidak bisa. Lah karena ibadah rahasia, makanya pahalanya juga dirahasiakan. Jadi ibadah puasa kan ibadah rahasia, makanya pahalanya juga dirahasiakan. Lain dengan sholat, pahalanya ditampakkan. Haji pahalanya ditampakkan. Kata Nabi SAW, siapa yang haji dari Baitullah Al-Haram, dia tidak mengucapkan kalimat kotor, dia tidak berbuat fasik, keluar dari Mekah menuju tempat tinggalnya seperti anak yang baru dilahirkan. Kan jelas tuh pahalanya. Seperti anak yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Dalam riwayat, Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali sorga. Jelas pahalanya. Tapi kalau puasa ini kan tidak dijelaskan. Rasul hanya mengatakan, Allah berfirman, as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu milikku kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Lah kalimat aku yang akan membalasnya kan tidak tahu apa kira-kira yang dibalas. Contoh umpamanya kan, umpamanya saya sedang bangun rumah. Kemudian saya mencari tukang untuk bangun rumah. Adalah 2-3 tukang, saya katakan, bekerja kamu dengan baik kepada saya. Saya akan kasih 1 hari 100. Itu jelas nominalnya kan. Kemudian dia kerja. Karena sudah tahu nominal 100, makanya pasti kerjanya pun tidak sungguhan tuh. Kalau ada bosnya dia semangat, tidak ada bosnya dia malas. Tapi kalau saya katakan kerja sama saya, soal gaji, kalau kau bagus kerjanya, nanti gampang itu. Ini kan kalimat tidak jelas. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan saya gaji lebih tinggi dibandingkan umumnya, atau sama sekali saya tidak menggajinya. Tergantung pekerjaannya kan. Oh kalau dia kerja bagus, bisa saja saya tambah tuh gajinya. Atau kalau kerjanya jelek, bisa saja saya tidak akan gaji dia. Begitu juga puasa. Puasa seperti itu. Kalau puasa kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar yang penting sah tapi cari pahala, maka Allah akan mengganjar dengan ganjaran yang besar yang tidak ada tahu berapa nominalnya kecuali Allah. Tapi kalau puasanya asal-asalan, maka itu masuk kepada hadis Rasul, rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa-apa. Karena umumnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di masyarakat ini, orang yang berpuasa itu kan ada 2 kelompoknya. Kelompok yang pertama asal sah. Kelompok yang asal menggugurkan kewajiban. Yang penting sudah menahan lapar, menahan dahaga, menjauhi diri daripada syahwat. Sudahlah, itu namanya puasa. Ya. Lah puasa yang seperti ini namanya puasa yang penting sah itu. Puasa yang penting menggugurkan kewajiban. Soal dapat pahala dan tidak kan dia tidak tahu. Makanya kalau dalam ibadah itu kan pertanyaannya cuma 2 tuh. Ustadz, puasa saya sah atau tidak? Maka saya bisa menjawab, selama kau datangkan syarat rukun wajib sah. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, kira-kira saya dapat pahala atau tidak? Oh ya nggak tahu saya kan begitu. Itu urusan Allah. Kalau soal pahala dan dosa itu bukan urusan saya.
Saya menilai tentang syarat sahnya saja. Ya. Kalau soal pahala kembali kepada yang berpuasa dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya di masyarakat itu ada orang-orang satu kelompok yang penting yang penting terbit fajar, jangan makan, jangan minum, tahan syahwat sampai maghrib, sah. Walaupun lisannya dusta, walaupun lisannya gibah, walaupun dia makan bukanya mungkin hasil korupsi, hasil nyuri, dan begitu seterusnya, sah. Tapi dapat pahalakah? Tidak. Ya, tidak. Ya. Tetapi ada kelompok yang lain, betul-betul dia bukan hanya ingin menggugurkan pahala kewajiban puasanya saja, tapi dia ingin mendapatkan pahala. Dari situlah dia bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dan syahwat, lebih daripada itu matanya dijaga, telinganya dijaga, lisannya dijaga, kakinya dijaga, otaknya dijaga, hatinya dijaga, semua dijaga, ikut puasa semuanya. Lah itu barulah orang yang berpuasa bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi lebih daripada itu akan berpahala. Makanya kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ya, ini bagus perkataan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Saya akan bacakan, ya. Qala Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa firqatun ightarru bisawmi wa rubbama samud dahra wa hum fiha la yahfaduna alsinatahum anil ghibati wa butunahum anil harami indal iftari wa huwa ma'a dhalika yadhunnu bi nafsihi al khaira fayahmalul faraid wa yadlub an nafla thumma la yaqumu bihaqqihi wa dhalika ghayatul ghururi. Bagus sekali perkataan Imam Ghazali. Apa kata dia? Ya. Ada sekelompok orang, kata Ghazali, mereka terperdaya dengan puasa, tertipu dengan puasanya. Kenapa dia tertipu dengan puasanya? Boleh jadi mereka sekelompok orang ini berpuasa sepanjang hayat dia, tapi ketika puasa mereka tidak menjaga lisan-lisannya dari ghibah dan tidak menjaga perut-perut mereka dari yang diharamkan Allah saat dia berbuka. Kemudian dia masih menyangka saja dirinya mendapatkan kebaikan dari puasanya. Terkadang mereka kemudian meremehkan yang wajib tapi mengejar yang sunnah, dan mereka tidak melaksanakan haknya. Maka yang demikian itu, kata Ghazali, ghayatul ghururi. Maka orang ini adalah manusia yang paling terperdaya dengan setan. Subhanallah, ya. Ini yang banyak di masyarakat nih. Kalau kita praktekkan perkataan Imam Ghazali ini yang banyak di masyarakat nih. Ada orang yang berpuasa tapi gibah jalan terus, kan itu ya. Ada orang yang berpuasa tapi dusta jalan terus. Ada orang yang berpuasa tapi namimah jalan terus. Ada orang yang berpuasa tapi curang dalam dagang masih jalan terus, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran. Bahkan ada orang berpuasa korupsi pun jalan terus, tapi dia sangka puasanya membawa pahala tuh, seolah-olah dia mantap dengan puasanya. Itu terperdaya. Bahkan sebagian orang, kata Imam Ghazali, lebih mementingkan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Berapa banyak kalau masuk Ramadan itu yang puasa banyak, yang sholat 5 waktu kagak, kan itu. Puasa bang, puasa. Subuh kemana? Jangan terlalu banyak dosa lah, katanya. Sudah tak sholat masa saya tak puasa, katanya. Kan aneh jawabannya. Harusnya dibalik, sholat dulu baru puasa, kan begitu. Ini enggak, puasa yang dipentingkan, sholat pula tidak. Yang lebih parah lagi, tarawih dia hadir, subuh pula tak ada. Itu yang bermasalah itu, ya. Kenapa tarawih yang dipentingkan? Kenapa sholat 5 waktu pula dia tak dipentingkan? Padahal tarawih itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak berdosa, kan itulah tarawihnya. Tapi kalau sholat 5 waktu sampai ditinggalkan, bisa berdosa, bisa kafir dia, keluar dari Islam. Nah inilah kemudian harus diperhatikan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi lebih daripada itu cari pahala. Dan luar biasa, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan, kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ashabu idza samu qa'adu fil masjid wa qalu nutahhiru siyamana.
Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul, dan sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, kalau datang bulan Ramadan, maka mereka lebih banyak tinggal di masjid dibandingkan di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Kemudian mereka mengatakan apa? Nutahhiru siyamana. Kenapa kami tinggal di masjid? Karena untuk membersihkan puasa-puasa kami. Sebab kalau sudah di masjid kan jarang gibah tuh di masjid. Bawaannya itu mau ngaji saja kan. Ya, bawaannya itu mau zikir saja kok di masjid itu. Tapi kalau sudah di luar masjid, apalagi di pasar, apalagi tempat kerja, memungkinkan orang itu berdusta, menggibah, namimah dan yang semacamnya. Ya. Maka ini penting kalau kita cerita puasa, bagaimana para sahabat menjaga puasa mereka sehingga menghabiskan waktu-waktunya tinggal di masjid. Dan yang lebih hebat lagi, kata sebagian para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia mengatakan, apa kata Imam Ibnu Katsir? As-saumu zakatul badani. Puasa itu zakatnya badan. Ya. Kalau harta itu kan zakatnya harta, tapi puasa itu zakatnya badan. Makna zakat badan itu artinya bukan hanya membersihkan badan kita dari penyakit. Karena kan puasa itu membawa kesehatan kan itu ya. 1 tahun itu kita banyak penyakit, puasa 1 bulan dihilangkan tuh dengan puasa penyakit-penyakit badan. Lebih daripada itu, bisa membersihkan hati, bisa membersihkan penyakit-penyakit hati. Makanya sebagian ulama mengatakan, ketika bercerita tentang penyakit hati ini sebagai faedah saja, terkadang manusia itu mereka lebih mementingkan penyakit badan dibandingkan penyakit hati. Kalau badan kita terkena penyakit saja langsung ke dokter biasanya kan, langsung ke apotek. Itu kalau badan kita kena penyakit, pusing sedikit saja langsung ke warung beli bodrek. Kalau bisa sekarang sakit kepala, minum bodrek 1 jam hilang. Itu kalau badan tuh ya. Tapi kalau penyakit hati, bertahun-tahun tidak mau diobati sama dia itu. Entah hasadnya, entah irinya, entah dengkinya, entah dendamnya, dibiarin tuh bersarang di situ. Padahal sehebat-hebatnya penyakit badan, kata para ulama, paling tinggi merusak dunia, mati paling tinggi. Tapi kalau penyakit hati ini bukan merusak dunia, bahkan bisa menghancurkan akhirat. Ingat, penyakit hati bukan hanya menghancurkan dunia, akhirat dihancurkannya. Kalau penyakit badan tidak, paling tinggi orang kena tumor mati, kena kanker mati, kan itu ya. Kena stroke mati, paling tinggi itu mati, selesailah dunia bagi dia. Karena penyakit badan itu tidak mungkin sampai akhirat, tidak mungkin masuk neraka. Ditanya kenapa kau masuk neraka, gara-gara tumor, nggak ada. Ya. Tetapi kalau seandainya seseorang itu tidak menyembuhkan penyakit hatinya di dunia, maka akan merusak dunia sampai ke akhiratnya. Lihat, orang-orang yang sombong dikatakan oleh Nabi apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, orang yang dalam hatinya penuh dengan kesombongan. Artinya orang yang sombong itu pasti masuk neraka, dan sombong itu penyakit hati. Yang lebih ajaibnya adalah penyakit hati itu terkadang mudah dideteksi manusia, tapi penyakit badan itu susah dideteksi manusia. Nampak nih badan antum sehat, sebenarnya antum menyembunyikan penyakit kan. Antum punya penyakit tumor, punya penyakit apa, saya tidak tahu, kecuali kalau bercerita. Aduh, saya habis dari dokter Ustaz, kenapa? Kata dokter ada tumornya, baru saya tahu. Ya. Tapi kalau penyakit hati, manusia mudah mendeteksi. Si anu pelit katanya, kau tahu? Tahulah. Terus si anu tuh hasatan orangnya Ustaz, kau tahu? Tahu pokoknya. Kan itu. Si anu sombong, kau tahu gitu. Padahal sombong itu kan penyakit hati itu ya. Begitulah Allah tampakkan, lah puasa itu bisa membersihkan perkara-perkara seperti itu. Makanya kenapa puasa ini sangat penting sebagai zakat badan, baik untuk kesehatan badan ataupun kesehatan hati. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa lagi?
ibadah yang paling penting dan ini terakhir ya. Kenapa Ramadan sangat luar biasa selain daripada Quran, kemudian juga ada ibadah puasa, ada ibadah yang tak kalah pentingnya juga, Qiyamul Lail dan juga Lailatul Qadar ya. Kalau di luar Ramadan, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rasa-rasanya kalau kita mau sholat malam itu jarang ya, karena memang tantangannya berat kan. Kalau sholat malam di hari-hari luar Ramadan ya kan, harus menahan kantuk, apalagi lelah pula, capek badan, harus melawan dingin malam, harus melawan rasa takut dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang di antara kita bangun sih bangun, tapi tidak sholat, kencing balik lagi ya. Tapi kalau di dalam Ramadan saya yakin kita bisa melaksanakan Qiyamul Lail. Dengan cara apa? Karena dimajukan Qiyamul Lailnya. Yang biasa mungkin orang identik dengan sepertiga malam, ini habis isya langsung. Sehingga kita bisa melaksanakan tahajud di awal. Dan Nabi mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bilail, kemuliaan seorang mukmin itu karena sholat malamnya. Dan di bulan Ramadan kita bisa sholat malam. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansharif kutiba qiyamul laili. Siapa yang sholat bersama imam sampai imam kelar selesai pergi, kita ikut pergi, maka kita dianggap melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Cukup kita sholat tarawih, entah yang 11, entah yang 23 rakaat gitu ya, sampai selesai salam imam, ikut salam juga, imam pergi ikut pergi, seolah-olah kita sholat malam dari isya sampai subuh. Luar biasa tuh ya. Siapa yang sanggup sholat malam dari ba'da isya sampai subuh, kecuali para sahabat. Kalau sahabat iya ya, sampai-sampai dikisahkan Abdullah bin Mas'ud itu radhiyallahu anhu, itu kalau sholat di kabilahnya terkadang dikeraskan bacaannya itu mulai dari ba'da isya sampai fajar baru berhenti dia. Itu kuatnya para sahabat berdiri dan membaca Quran. Kita ini baru imam baca sabbihi saja sudah kelamaan. Kenapa enggak wadduha imam ini katanya? Sabbihi 10 rakaat kedua lam yakunil pula ndak ina'taina katanya kan. Itu kadang-kadang surat-surat dalam juz amma saja sudah dianggap tinggi, apalagi sampai abasa, apalagi sampai an-naba, makin besoknya tak sholat lagi di belakangnya. Ujung-ujungnya apa? Cari masjid, cari imam yang kilat khusus. Enak di sana itu 11 rakaat 5 menit katanya. Di sini lama katanya. Nah, kadang-kadang kita ini mudah terperdaya dengan setan. Lah sebenarnya kalau orang terbiasa sholat malam, apalagi di bulan Sya'ban masuk Ramadan, itu sebenarnya enak itu. Makanya ada istilah Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi, Ramadan itu tinggal memetik hasilnya. Jadi kalau dari Sya'ban kemarin kita sudah biasa sholat malam, kita latih dalam berdiri itu, Ramadan itu tidak mungkin komplain kepada imam kependekan, kepanjangan. Boleh jadi mungkin kita katakan kependekan karena sudah terbiasa berdiri kan. Nah ini yang harus dipahami, bahwa salat tarawih itu adalah qiyamul lail, dan itu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita berupa maqamam mahmuda, tempat yang terpuji kelak pada hari kiamat ya. Dan lebih daripada itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah telah pilihkan dalam satu tahun untuk kita. Untuk apa? Untuk supaya kita ini memberikan nilai dalam kehidupan kita, lebih banyak lagi pahala yang kita akan bawa ke hadapan Allah. Karena begini ikhwan, kalau saya analogikan, dalam kehidupan kita saya yakin kita ini lebih banyak melakukan dosa dibandingkan melakukan amal saleh. Saya yakin, saya, Anda, siapapun pasti lebih banyak melakukan dosa dibandingkan kebaikan kan ya. Karena yang namanya dosa itu bisa dilakukan oleh mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan menggibah, mengucapkan kalimat-kalimat haram, terkadang hati juga penuh dengan penyakit-penyakitnya, terkadang kaki dilangkahkan ke yang haram, terkadang ibadah pun tidak khusyuk terkadang ya. Jadi intinya manusia itu lebih banyak melakukan dosa dibandingkan mengambil pahala.
Atau dengan kata lain saya contohkan, ada orang selama 40 tahun dia melakukan dosa. Kemudian setelah 40 tahun dia bertobat, 10 tahun dia melakukan kebaikan, kemudian meninggal dunia. Secara hukum matematika, perdagangan itu belum kembali modal, ikhwan. Untuk menutupi dosa dengan pahala setahun, dosa 40 tahun itu kan belum menutupi modal namanya. Tetapi apakah kemudian dosa tidak harus diampuni? Diampuni dengan cara apa? Allah sediakan ada waktu-waktu istimewa, ada tempat-tempat istimewa yang kalau kita mendapatkan tempat dan waktu istimewa itu, maka kita bisa membayar dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Coba orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia mendapatkan 83 tahun 6 bulan beramal soleh. Padahal usia kita saja nggak sampai segitu kan. Artinya satu kali mendapatkan Lailatul Qadar bisa menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan kebaikan itu namanya. Makanya sangat malang gitu ya, kalau seandainya datang bulan Ramadan kok kita tidak mengejar Lailatul Qadar. Sangat rugi. Kan setahun sekali itu pun satu malam gitu ya. Tapi masalahnya para ulama mengatakan, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus sudah terjaga dari awal Ramadan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, jaga-jaganya itu sudah mulai dari awal Ramadan. Maka orang yang mencari Lailatul Qadar dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan kayak orang ngincer. Tanggal 20 tak ada di masjid. 21 nongol pula dia. Kemana kemarin? Kemarin kan tanggal genap katanya. Sekarang tanggal ganjil katanya. 22 hilang lagi. 23 muncul lagi. 24 hilang lagi. 25 muncul lagi. Kayak puasa Daud. Ya. Li orang yang pakai ilmu teropong kayak gini sampai kiamat nggak dapat Lailatul Qadar. Ada yang kemudian pakai ilmu teropong, ada juga yang sibuk nyari tanda-tanda. Kata Ustadz, Lailatul Qadar itu tidak dingin, tidak panas katanya. Dirasa-rasakan sama badannya. Kok dingin? Iyalah lagi demam dia. Kata Ustadz, katanya cahayanya terang sedikit katanya. Oh nampaknya, padahal listrik di mana-mana. Ya. Jadi tidak bisa orang sibuk nyari tanda-tanda selamanya nggak dapat Lailatul Qadar. Makanya kemudian kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar dari awal Ramadan tuh sudah harus jaga-jaga tuh. Sampai akhir Ramadan, sampai semakin dekat dengan sepertiga Ramadan atau 10 akhir Ramadan, disitulah makin semangat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu wa aiqadha ahlah. Rasul itu kalau datang 10 akhir Ramadan, dia kencangkan tuh sarungnya. Apa maknanya? Dia tinggalkan istri-istrinya, tidak digauli selama 10 hari, padahal istrinya 11. Dia itikaf. Antum istri 1, bukan dikencangkan sarung, dikendorkan malah. Kan gitu. Masa 10 akhir Ramadan tidak bisa meninggalkan istri, itikaf di masjid ya. Padahal cuma 10 hari dalam setahun itu. Lah ini bagaimana Rasul mencontohkan kepada kita lah bagaimana mencari Lailatul Qadar seperti itu. Memang harus tinggalkan semua yang berhubungan dengan syahwat itu, fokus di masjid. Insya Allah kalau Allah takdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam sebulan di tahun ini Ramadan ya. Kemudian Allah takdirkan kita meninggal dunia, ikhwan, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Karena begini, ada hadis, ada 2 orang di zaman sahabat. 2 orang ini bersaudara, masuk Islam sama-sama. Tapi masalahnya yang satu mati syahid, yang satu tidak mati syahid dan meninggal 1 tahun setelahnya. Ya sakit biasa meninggal ya. Ada seorang sahabat namanya Talha ibn Ubaidillah. Dia mimpi tentang 2 orang yang sudah meninggal ini. Dua-duanya didirikan di depan pintu sorga. Rupanya yang didahulukan masuk sorga adalah yang mati tahun setelahnya. Dia tidak mati syahid, dia mati dalam pembaringan. Dia dulu masuk sorga, yang mati syahid belakangan. Jadi mimpinya ini diceritakan kepada Nabi.
Rasul, aneh nih mimpi saya ini. Masa orang yang mati syahid yang jelas-jelas masuk surga tanpa hisab dan azab, kok dia malah diakhirkan masuk surga? Yang ini yang bukan mati syahid, setahun setelahnya meninggal tapi dia mendapatkan Ramadan, kok dia duluan masuk surga? Kata Rasul, iyalah kata Rasul, bukankah dia mendapatkan Ramadan? Bukankah dia mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, di sini jawabannya, bukankah dia mendapatkan Lailatul Qadar? Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seolah-olah dia beribadah 83 tahun tidak maksiat, hanya ibadah saja. Makanya pahala dia lebih besar dibandingkan yang mati syahid, kata Nabi. Nah, itu kan, kalau cerita Lailatul Qadar luar biasa ya. Nah, inilah diantara keistimewaan Ramadan. Ya banyak kalau kita cerita Ramadan. Ramadan ini bulannya kita menang. Harusnya menang di bulan Ramadan. Karena kan Ramadan bulan jihad masalahnya. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan. Dua-duanya dimenangkan. Kemudian perang Hittin. Perang Hittin ini perang yang dipimpin oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dimenangkan Salahuddin Al-Ayyubi sampai Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian pembebasan Andalus oleh Tariq bin Ziyad. Jatuh Andalus ke tangan kaum muslimin di bulan Ramadan. Jadi banyak peperangan bersejarah itu terjadi di bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut syahrul jihad, bulannya jihad. Bulannya orang berjihad. Melawan apa? Melawan 3. Pertama hawa nafsu, yang kedua setan, yang ketiga orang kafir. Dan kita bisa menang 3-tiganya. 1, hawa nafsu. Dari hawa nafsu lahir syahwat. 2, syaitan. Dari syaitan lahir syubhat. Dan orang kafir yang selalu mengacau kaum muslimin, seperti orang-orang Israel yang di Palestina itu kan. Selalu mengacau apabila datang bulan Ramadan. Dan 3-3 bisa dikalahkan. Saya contohkan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa puncak daripada syahwat itu 5. Puncak dari syahwat manusia itu 5. Pertama kemaluan. Yang kedua perut. Yang ketiga lisan. Yang keempat mata. Yang keenam kawan-kawan. Yang terakhir kawan-kawan. Adapun kemaluan berzina. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Faman lam yastati fa alaihi bisawm. Hai anak muda, kalau sanggup menikah, menikah. Karena dengan menikah bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Kalau tidak bisa, puasa, kata Nabi. Berarti puasa bisa menundukkan syahwat kemaluan. Yang kedua perut. Perut inilah yang kemudian menjadikan syahwat kita memasukkan segalanya ke dalam perut. Yang halal, yang haram masuk semuanya. Itu karena dorongan syahwat kan. Tapi Ramadan tidak ada satupun yang dimasukkan ke dalam perut karena puasa ya. Yang kedua mata. Kasratun naum, banyak tidur. Orang lapar biasanya nggak susah tidur. Makanya ada istilah nggak bisa tidur malam-malam. Ustaz, kenapa? Belum makan. Karena biasanya orang lapar itu susah tidur tuh. Anehnya pula banyak orang yang puasa tidurnya dari pagi sampai asar. Karena malamnya tidak tidur sengaja ya. Tapi kalau malamnya tidur benar, siangnya pasti nggak bisa tidur orang lapar itu. Kemudian juga syahwat lisan. Orang kalau banyak bicara bisa batal puasanya. Makanya lihat kalau orang banyak bicara, dikumpulinnya ludah, telan lagi. Kumpulin, telan lagi. Kan begitu orang puasa itu, suka ludah kan. Kalau banyak ngomong kan akhirnya membusa dia ya. Pasti ngurangilah itu ngomong tuh. Kemudian juga syahwat kawan-kawan, bergaul. Biasa ngobrol sana, jalan sini. Kalau Ramadan enggak lah, malas, bagus ngadem ya kan, daripada jalan siang-siang takut batal ya. Jadi syahwat itu bisa dikalahkan dengan puasa. Yang kedua syubhat. Sumbernya siapa? Setan. Kita bisa mengalahkan setan di bulan Ramadan karena Rasul mengatakan wasufidati syayatin, setan diikat. Kalau saya katakan antum punya musuh, musuhnya diikat di tiang listrik, ngelawannya enak nggak tuh? Enak, tinggal dipukul ini kepalanya, kan diikat dia. Kecuali musuhnya tadi ikat, itu baru kita sparring kan itu ya. Tapi kalau musuhnya diikat ya paling enak lah mentungnya. Artinya bahwa setan sedang diikat, mudah dilawan. Apalagi setan itu paling takut dengan Quran. Ramadan bulan Quran. Siapa yang baca surah Al-Baqarah kata Rasul, lari setan tuh.
Kita bisa melawan setan. Adapun orang kafir ya tergantung kaum muslimin. Ya, karena menamai perang melawan orang kafir itu kan tergantung keimanan. Rasul pernah dan para sahabat kalah di perang Badar. Kenapa? Karena salah strategis, menyelisih perintah Nabi kan begitu. Tapi kalau kekuatan kaum muslimin penuh dengan keimanan yang benar seperti keimanan para sahabat, hampir setiap peperangan yang terjadi di bulan Ramadan hampir tidak pernah terkalahkan. Jadi Ramadan itu bisa mengalahkan musuh sebenarnya, baik musuh dalam jiwa hawa nafsu, musuh dari luar setan dan orang-orang kafir. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Silahkan kalau ingin bertanya. Tafadhalu.